Lintang Flores itu bisa dibilang salah satu ultra race yang paling menantang di Indonesia. Lintang Flores adalah ultra cycling race di Flores tentunya, di mana kita menempuh jarak sejauh 1000 km dengan elevation setinggi 19.000 dengan batas waktu bersepeda 100 jam. Bahwa Indonesia tuh nggak cuma Jawa, Bali aja gitu. Masih banyak pulau-pulau yang harus dieksplor dari kultur budayanya gitu, kayak Flores. Ya kita pengen nunjukin kontur lain atau sisi lain Indonesia gitu, di mana Flores sangat cantik sekali yang mungkin orang yang kesini tuh banyak kan malah wisatawan dari luar Indonesia gitu. Secara lokal mungkin malah belum terlalu eksplor ke timur Indonesia. Yang pasti senang bersepeda udah wajib. Senang bersepeda berlama-lama, berjam-jam, maksudnya kayak adventurous gitu, udah pasti. Dan senang eksplor hal-hal yang baru, ya udah pasti mereka harus senang bersepeda jauh, adventurous, dan senang nanjak. Tentunya masih 80% dari Indonesia, terus banyak juga dari negara tetangga kita, Malaysia, itu yang terbanyak kedua. Terus abis itu kita kedatangan juga teman-teman dari Belanda, Australia, dan dari Inggris. Lapar ya udah. Kesini aja udah capek, lapar ya. Feelingnya sebagai peserta itu ya memang beda dengan sebagai panitia ya. Sama-sama deg-degan, cuman kalau sebagai panitia tuh deg-degannya karena kita sebagai organizer ada tanggung jawab terhadap keselamatan banyak orang gitu. Tapi kalau sebagai peserta deg-degannya mirip dengan ketika kita ikut event-event yang menantang lainnya gitu. Malam sebelum race ada jittery, terus kemudian persiapan itu dipikir, dicoba, dites, berubah pikiran, dipikir, dicoba, dites, berubah pikiran, terus begitu sampai akhirnya ketemu komposisi yang menurut kita pas gitu. Persiapannya ya dari saya itu lihat profil tanjakan, rutenya, itu buat menentukan gearnya kita nanti akan menggunakan chainring berapa, sprocket berapa, ban berapa. Terus kita menggunakan settingan aero kah, lebih endurance, atau kita pakai settingan ringan, atau kita banyak bawaan. I think the gear I had was probably perfect. So I had it's kind of like a gravel bike, an open upper, but set up as a road bike with 32mm tyres. But I run mountain bike gears, so I had a 40-tooth cassette on the front and a 52 on the back with an Eagle cassette and derailleur. And I didn't see too many other people having that bigger gear ratio, like a 40 and a 52. There'll be a lot of people with road shoes and their cleats are going to be worn out by the time they get back because they're going to be walking a lot. So yeah, recommendation to anybody else doing it, I would say mountain bike shoes and the biggest possible gear you can get. Then I talk like I know what's next. Still acts like I'm in control. To me still a mystery. Untuk sebagian besar dari kita yang biasa bersepeda di Pulau Jawa, ada kesan isolasi dan remoteness di Lintang Flores yang berbeda sehingga kita harus merubah strategi kita ketika menjalankan lomba. Kalau strategi itu saya lebih melihat ke kondisi saat itu ya. Jadi semua hari itu race day, nanti kita lihat bagaimana lawan, terus kita nyesuaiin aja, tinggal kita terapkan apa yang ada di latihan aja.
You ready for tomorrow? Yeah, I'm so keen, so excited. I'm looking forward to this for a few months now, so very excited, very keen. Kemarin malam goes, tadi pagi goes. Pas pulang dari goes tadi pagi mau balik ke hotel, tiba-tiba grup setnya mati. Baterainya habis di charger. Terus pas dia otak-atik, ternyata baterainya tiba-tiba soak. Jadi gimana? Nyuruh temen dari Jakarta ke sini buat bawain baterainya. Jadi sebelum race itu ada bulan puasa, latihan tidak optimal. Terus setelah selesai lebaran, cuman ada waktu kurang dari 4 minggu ya. Itu pun kalau nggak ada acara gitu untuk latihan. Jadi sebelum race tuh saya sudah berusaha jujur dengan diri sendiri. Kayak ini ada kemungkinan terbaik adalah finish di luar COT. Dan terburuk itu adalah scratch gitu. Jadi saya bilang sama Anin sama istri saya kayak ini possibility-nya seperti ini gitu. Kalau saya being optimis, target saya sehari 200, itu saya bisa selesai dalam 5 hari gitu. ...220-an lah, 228 sekitar gitu. Karena habis itu kan main nanjak ya. Nanjak yang ini nggak ada tempat penginapan, jadi paling 220, 230. Target boleh, cita-cita boleh, kenyataan ya mungkin di 100 lah ya. Tapi begitu race sudah berjalan atau perlombaan sudah berjalan, fokus kita cuman mengayuh sepeda, cari makan, dan berusaha mencapai target yang diinginkan. Insya Allah yang terbaik. Everyone, we will start in just a minute from now, so now let's pray for smooth travels, free from any trouble or obstacles along the way. May our path be clear and our journey peaceful from start to finish. Guys, 6:00. Have a good trip. 3, 2, 1. See you in the finish line. The hills are very challenging. The elevation is really, one of the challenges. Also the heat, but the heat you can manage it with the right timings, but it's very intense. I thought of participating, but I think I wouldn't last few kilometers. It's really intense. It was cool. I guess it's kind of what I expected. The southern loop, I was like, oh, if the whole place is like this is going to be amazing. And it was. It reminded me of home back in Australia, actually, like green, tropical. And the road, I guess it's the national road, was just super awesome to ride. It was just flowy downhill. I was having a great time. And then definitely the northern road is neglected. That was a pretty shabby road. And it caught me by surprise because I thought I was going to just have this fast 500 Ks coming back, and it was a lot slower than I thought. But otherwise, yeah, Flores in general is awesome, and the race was a good experience. I'm very cooked now though. Sampai rute nanti tanjakan terus. Oh ya? Iya. Kalau lewat rute ya sudah turun nanti. Panasnya, mataharinya 8 kali ya. Every shadow is my friend. I'm not used to the hot. Yeah, not used to the climbs. Almost there. 950k left. Yo, hati-hati.
ya. Aing nanjangnya nggak beres-beres di awal gelo ya kan. Baru 60 kilo, udah 1400 elevasi. Ades. Lumayan, gila. Ini tanjakan apa-apa ini. Nggak habis-habis, Mas. Ya, jalannya bagus. Kalau yang udah profesional kan. Hanya kalau jalan malam, lampu jalannya kurang. Jalan malam aman? Aman, tapi lampu jalannya dikit. Bawa, saya bawa banyak. Oh, kalau bawa. Kalau Tapi mana aman kan? Ya aman. 40 kilo lagi ke hutan. Harus makan. Kalau nggak bom. Udah, jalan juga gini ya. Turunannya, nanjaknya juga gini. Ya, hari pertama tidur di pabrik turun Bajawa, ada pabrik tekstil, tidur di pos satpamnya. Di hari kedua di Koramil, sudah mau merek, tidur di Koramil. Di hari ketiga tidur di Polsek Reo, cuma di Polres aja ditanyain minta KTP buat jaga-jaga aja. Ada kan bawa sepeda kan, bawa barang-barang, takut kenapa-napa. KTP-nya ditahan dulu ya. Oh iya, siap. Tiba-tiba turunan ada luka. Udah jatuh. Tapi aman ya, bisa lanjut. Semoga lihat kondisi pengennya tetap menyelesaikan. Kalau tahun ini tuh aku ngelihat pesertanya excited banget, kayak ya ini apa ya, lagi-lagi tempat yang belum pernah mereka eksplor secara bersepeda gitu. Kalau Jawa kan kita udah kenal semua dari ujung ke ujung, terus kayak Flores tuh lautnya bagus, lautnya cantik, terus landscape-nya juga pemandangannya bagus. Jadi dapat semua di daratan bagus, di lautnya bagus gitu, dan kayak mereka excited aja juga sama suhu udaranya yang agak berbeda dari Pulau Jawa gitu ya. Di sini bisa mungkin up to 48 gitu, sampai terpanasnya ya itu mungkin tantangannya ya. Tapi kayaknya semuanya tuh kalau dari yang tahun lalu pengalamannya mereka kayak terbayarkan dari pain yang mereka rasakan, terbayar sama cantiknya sunrise-nya, sunset-nya gitu. Jadi ya aku ngeliat peserta tahun ini juga excited buat ngalamin hal itu. Gitu. Dari sisi pemandangan, Flores itu beda dengan Pulau Jawa. Keindahan fauna dan floranya, variasinya itu berbeda. Dari sisi terrain itu menurut saya lebih sulit dari pengalaman saya sepeda-sepeda sebelumnya. Dari sisi cuaca, mix and match. Jadi anginnya dingin, tapi mataharinya terik. Di tempat-tempat tertentu ketinggiannya yang tinggi itu dinginnya tuh dingin sekali gitu ya, lebih dingin daripada ketinggian sama di Pulau Jawa. Dan di Flores pemandangannya tuh semuanya bagus, mau di selatan, utara, timur, mau miri, barat, semuanya bagus semua. Cuman itu doang yang nggak bagusnya, jalannya. Jadi pas turunan curam banget, ngerem nggak bisa dinikmatin. Pas tanjakan miring kayak tembok gitu. Tapi emang semuanya tuh ketutup lah sama, mau di view mana aja, di jalan mana aja,
pasti bagus. Soalnya banyak jalur menarik dan beda banget lah suasananya kayak di kota-kota lain. Setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Ngeri. Top. Terbayar lah ya. Iya. Ya, tapi kalau nanjak lagi ya jadi perih lagi rasanya. Gila. Mau gas dari awal juga sampai sini masih stop. Gue juga kebayar kalau ngeliat view-view kayak gini. Hari ini mau nggak mau harus ke CP1. Sabar dikit. Besok santai-santai. Yes. Susah dan lambat. Azab tidak lambat tapi pelan. Tapi ya, saya tadi malam saya sudah tahu kalau tidak selesai climb ini, ya tidak akan lanjut ke, tidak akan bisa masuk ke CP1. Jadi ya oke lah. Dingin juga di atas. Sekali. Yang lama tuh beres-beresnya tuh sejam sendiri ya. Itu sih aku pokoknya masukin lagi itu gimana itu. Yang lain itu aku untung ambil itu kan nggak makan kan, makan baru aku sampai mau muntah harus kan. Terus di WA kalau di ini 4 kilo lagi ada, tapi kan wah enak banget. Untuk kendala di KM 60 itu sempat bantu bel saya keluar sih. Itu hampir separuh keluarnya. Itu padahal sudah tak pompa 60, tapi tetap keluar. Nah itu akhirnya tak pompa 50 ya. Jadi nggak keras gitu. Saya berusaha menguatkan diri, tapi kayaknya 230 karena di situ ada air merah, ada penginapan. Kayaknya masih mungkin sih air merah 230 gitu ya. Nah, begitu lewat bukit pertama, namanya Golomenes, kalau kata orang Flores itu artinya bukit dingin, lewat gitu. Terus kemudian mulai naik ke tanjakan berikutnya. Nah di situ ya saya mulai merasakan kalau wah kayaknya saya nggak kuat nih, saya nggak bisa gitu. Semua keraguan yang disimpan sebelum acara itu keluar gitu. Terus saya lebih sensitif sama kondisi badan saya gitu. Terus tapi saya coba jalanin, kalau nggak bisa di kayu ya udah tuntun gitu. Tapi di antara semua perasaan badan gitu ya, terus kemudian perasaan badan tuh nggak enak gitu, mual apa segala macam. Ya itu saya ngerti, oke ini sebenarnya udah ini nggak bisa. Jadi ya udah saya waktu itu saya bahkan nggak pikir panjang, udah ini bukan emosi, bukan apa-apa, ya saya langsung bilang sama Reddy, Red, gue scratch. Hari pertama menyenangkan, hari kedua jalanannya tidak menyenangkan. Tapi dari CP1 ke finish bosan, karena banyak malam kan, ngejarnya kan di malam kan, dan itu kan cuman
Ya gitu aja, sepanjang jalan Iya, kita ada iya, di iya. antara pohon gitu doang. Betul. Ada tempat makan. Mudah-mudahan depan Indomaret ada nih. Makanan di sini kayaknya susah ya, kayak nasi gitu susah. Maka sempat pesan nasi goreng, nggak bisa pesan nasi goreng di sini. Oh, karena nggak ada. Nggak sedia nasi goreng. Ini mah cuman pajangan doang, nggak sedia buat satu orang. Kalau Indomie boleh, oh, siap mie aja. Males bikin ya kan? Males bikin. Mungkin susah warung juga di sini. Kalau untuk Flores itu rutenya lebih menantang sih. Tanjakannya lebih curam, juga suhunya lebih panas, lebih dingin. Terus untuk kita cari toko, kita cari makan itu kita perlu atur lebih baik lagi daripada kalau kita event di Jawa ya. Nah, tapi di balik semua itu kita pasti dapat view yang lebih bagus yang nggak bakal ditemukan di Jawa sih. Ini di Flores yang penting selalu ada makanan sih. Gua kalau nggak ada makanan udah telat makan udah biasanya udah kacau. Jadi selalu kalau mau goes di Flores siap bekal. Jadi isi tas itu sebenarnya nggak bawa baju, nggak bawa, cuma bawa mandatory gear, nggak ada bawa yang ini paling kabel, sama udah makanan bawa kacang sukro, bawa roti, bawa nasi. Makan beratnya hampir Indomie terus. Susah nyari nasi. Jadi titik dari kampung ke kampung itu jauh, dan di kampung itu belum tentu ada yang jual makanan. Jadi ya kayak kampung biasa aja, orangnya bertani, ngobrol, nggak ada yang bisnismen apa, nggak ada. Mau jual makanan ini nggak ada. Jadi kalau mereka tuh makanan ternyata mereka bagi-bagi, di sini masak ini, ntar bagi kayak gitu. Berarti grup set aman, yang nggak aman kaki, nanjak terus. Nggak selesai ya? Iya. Di Garmin nggak ada tanjakan, nggak muncul Climb Pro, tahu-tahu begini. Aduh. Terus pengalaman di Floresnya orang-orangnya ramah banget, banyak lah yang nyapa Mister, sama banyak yang manggil aku, banyak yang ngira aku orang Taiwan. Interaksi dengan penduduknya juga lebih beda gitu. Orang-orang Flores itu sangat baik hatinya, sangat lembut dan sangat caring gitu. Nah, yang berkesan orang-orangnya itu ramah ya, melihat kita orang asing, kita selalu disapa. Terus kalaupun kita kayak membeli makanan di toko gitu, kita itu ditungguin, diajak ngobrol, nggak asal ditinggal gitu. Kayak seperti kita jadi tamu khusus gitu. Because it's so diverse to other cultures, subcultures in Indonesia. Of course, Indonesia is very fast. There's so many different cultures and so much natural beauty. I think Flores really combines best of both worlds. We are totally on the west part, right, of the island, but there's so much to discover, and I think that's what really makes it so interesting and diverse. So, one thing sometimes how I explain it to our guests, we have a map of different batiks from the island, and if you look at all the patterns are so different and the cultures are different. Lintang Flores 2025 mantap.
itu sih goib. Bang Jaka juga bilang, yuk kenapa pelan banget yuk. Udah makan belum yuk, kita tidur yuk. Strategi dia ya. Strategi. Enggak, jadinya yaudah aku tidur, abang duluan aja. Oh siap yuk. Akhirnya disalip sampai kesel lagi. Aman, seneng lah bisa banyak punya teman baru juga di sini dan punya pengalaman baru juga di Flores. Definitely, like good memorable was the first day riding through to the Shadow checkpoint and then going from there to checkpoint 1 in, is it Moormarie? Like just that landscape was amazing to ride through. Bad memorable was the steepness of the climbs. Like no one really warned me how steep they were actually going to be. Maybe someone said jokingly pack a pair of shoes. But yeah, it just got harder and harder as the second half went on. So yeah, that's probably the most memorable part, was just brutal steepness. Dari nanjaknya, turunannya, jalan hancurnya, semuanya lengkap. Dan itu termasuk ekstrim. Jadi modal nekat doang nggak cukup. Mesti siap semuanya sih. Siap sepeda, gear, itu di sini semua gear itu kepake. Jadi dari spek sepeda, dari baju, dari mikirin planning, oh nanti gua makan gimana, itu mesti dipikirin. Jadi bener-bener kayak ultra cycling beneran, gak yang dikit-dikit ada warung, ada apa, enak gampang. Yeah, it did, until the last 20 minutes where I feel like I nearly didn't make it here. In the last 20 minutes, I got stung on the lip by a bee, and you can probably see that it's swollen. And then 5 minutes later, my Apple headphone cord got caught in my spokes and nearly ripped my ears off and me with it. And then the last thing, in like 5 minutes later after that, a truck's dumped all this like really sharp rock on the road, and I had 2 punches. Luckily I've got tubeless and they did seal up. So at some point, like so close to the finish line, I didn't think I was actually going to make it to the finish line. Luckily I had a big enough buffer where I wasn't super stressed about it, but yeah, that was a series of events I could have done without. There is a lot on paper. Yeah. The second half, totally unexpected. Those climbs are not in the Yeah, right. Yeah. Wow, that whole day of gravel. My goodness. Yang mau naik kelas ke level berikutnya gitu ya, Lintang Flores ini adalah salah satu event yang paling saya rekomendasikan. Dan ini juga sebuah kesempatan buat teman-teman yang mau mencoba bagaimana rasanya race di luar negeri. Lintang Flores adalah batu loncatan yang sangat tepat. Ya pastinya tahun ini kita pengen bawa message dari rider-rider ini ke teman-teman rider yang lain bahwa indahnya Flores untuk dieksplor dengan sepeda, dan nggak menutup kemungkinan nanti banyak teman-teman lain yang bikin race serupa tapi di tempat-tempat cantik di Indonesia yang lainnya gitu. 2020